Shalom umat percaya, kembali kita membuka hati kita untuk mengalami, untuk merasakan, untuk mengenal pribadi yang besar dan mulia dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan Yesus yang begitu besar kasih setianya kita rasakan sepanjang hari, seumur hidup kita. Biarlah saat ini kita bersama-sama sungguh amat merasakan bagaimana pemeliharaan, kasih setianya, pengalaman yang begitu banyak dalam hidup kita. Kita mau kembalikan dalam pengagungan buat kemuliaan namanya. Sebelum masuk lebih dalam lagi, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Bapa, kami sungguh mau Bapa membuka hati kami, mengenali lagi pribadi-Mu, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang besar dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, saat ini ketika Engkau datang menghampiri kami, kami juga membawa segenap hati kami, membawa seluruh hidup kami Bapa, untuk datang memuji, menyembah kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah saat ini kami semua sungguh-sungguh ada di dalam hadirat-Mu. Dan disitulah kami merasa tenang, disitulah kami mempunyai damai sukacita yang besar yang datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami mau menaikkan pujian dan sembah kami. Haleluya. Amin. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh amat indah dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta kita semua. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya
tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami mau memujamu, kami merindukanmu. Tiada cinta kami hanya padamu. Kau yang ditinggikan, lebih dari segalanya. Kami sambut hadirmu Yesus, kami sambut hadirmu Yesus. Kau yang besar, Kau yang ajaib, Kau yang agung, yang mulia atas hidup kami, dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia. Allah kami, dan yang pertahanan kami, yang besar, berkat segala raja, sumber pengharapan, glory, Allah yang mulia. Hosana bagimu, haleluya, besar, Yesus, Engkau besar adalah kami, kami meninggikan Engkau, menguasai semua, segala-galanya yang disembah, yang ditinggikan. Engkau Bapa sebenar, pribadi yang kekal, penolong kami, pribadi untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengingat bahwa darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyelamatkan. Haleluya, darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebas
kami baru, seturut gambaran-Mu, seturut rupa-Mu Tuhan. Terima kasih kami dijadikan baru. Umat percaya yang diberkati Tuhan, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit, yang tidak berbuat dosa, yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu mencengkram, dosa itu merugikan, dosa itu membinasakan. Oleh karena itu, Roma 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Tidak akan ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera. Kita hanya akan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Bahkan neraka akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang masih berkubang dengan hal itu. Dan kemudian mulai menyadari bahwa situasi itu adalah situasi yang tidak nyaman. Situasi yang tidak enak. Dan kita rindu mau keluar dan kita berusaha untuk keluar dari dosa kita. Tetapi kita merasa kita tidak mampu melakukannya. Dimanapun Anda berada, kabar baik hari ini. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban bagi orang yang memerlukan Dia. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada setiap kita yang berdosa. Tidak peduli dosa kita sebesar apa, seburuk apa, sekelam apa, sehitam apa. Dia Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Dia berkata bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menderita bagi orang yang berdosa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan pernah khawatir dengan berpikir bahwa dosaku terlalu berat, apakah Tuhan akan mengampuninya? Yesaya 1 ayat 18 mengatakan semerah apapun Dia akan mampu memutihkannya, mengubahkan kita menjadi baru di dalam Dia. Asal kita mengambil keputusan, berbalik arah dan melangkah berlari mendapatkan Tuhan. Percaya sepenuhnya dan jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penguasa hidup kita. Dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Maka pengampunannya cukup bagi setiap kita semua. Kita tinggal angkat hati dan suara sepenuhnya kepada Tuhan, meminta ampun atas setiap kesalahan, keterbatasan, kelemahan kita. Dan Dia Tuhan yang akan mengampuni kita. Karena kasih-Nya besar, karena kasih-Nya luar biasa, kasih-Nya ajaib bagi kita yang mencari Dia. Mari umat percaya, jangan berlama-lama tinggal di dalam ketidaknyamanan akibat kesalahan, akibat pelanggaran, dosa perbuatan kita. Tapi segera berbalik kepada Tuhan, sehingga engkau akan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanya damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, bahwa hari ini kami boleh disegarkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, betapa kami menyadari begitu tidak layaknya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi setelah mendengar firman-Mu, kami tahu dan kami bangga bahwa kami punya Yesus yang telah menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan ya Tuhan. Kami dibersihkan, kami disucikan, kami dikuduskan kembali oleh Putra-Mu yang kudus. Biarlah ya Tuhan, mulai hari ini ya Tuhan, kami mau
menikmati kebaikan Yesus ya Tuhan. Kami mau hidupi apa yang Yesus perkatakan di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berjalan menurut apa kata kami sendiri, tapi kami mau turut apa kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mampu berjalan bersama-Mu ya Tuhan, menghadapi dunia yang semakin lama semakin gelap ya Tuhan. Bapa, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa, Kau berikan kesatuan hati untuk gereja-gereja ya Tuhan, untuk terus berjalan berdasarkan apa yang Tuhan sudah perkatakan ya Tuhan, berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah gereja bisa melakukan fungsinya dengan baik, membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan kembali ya Tuhan, bersatu untuk terus membawa dunia ini kembali menjadi manusia yang ilahi ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Kami tahu banyak beban berat yang mereka harus tanggung, tapi kami percaya ketika mereka menjalaninya bersama-Mu ya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Engkau sendiri yang akan menuntun mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya pada masa pandemi ini ya Tuhan, Tuhan menyapa keluarga langsung ke rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga semakin mengalami Engkau, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan teguhkan iman mereka ya Tuhan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Percaya, berikan mereka hati yang penuh dengan percaya kepadamu ya Bapa. Berkati para suami ya Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, usaha mereka, biarlah mereka selalu menomorsatukan Tuhan ketika melakukan segala sesuatu ya Bapa. Untuk para istri ya Bapa, berkati mereka untuk menjadi penolong yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk anak-anak kami ya Bapa, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan punya roh yang takut akan Tuhan, setia kepadamu ya Bapa. Walaupun sekarang mereka harus belajar online dari rumah ya Bapa, begitu banyak halangan, rintangan, tekanan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya roh kekuatan ya Tuhan, kesabaran ya Bapa daripada-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Jadikan mereka cerdas ya Bapa di dalam Engkau. Jadikan mereka seperti Daniel ya Bapa, yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan, yang mampu dan tahan uji menghadapi masalah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden kami Jokowi beserta wakilnya, dan juga jajaran menteri ya Bapak, dan juga pemerintahan. Bapak, kiranya Engkau mau memberikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka mampu mengatasi berbagai persoalan pada bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesatuan dan persatuan bangsa kami ya Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus segala bentuk perpecahan ya Tuhan, pemberontakan, bahkan peperangan ya Tuhan. Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Bapa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah penyembuh yang ajaib ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau sanggup ya Bapa menyegarkan mereka kembali, memulihkan bahkan menyembuhkan mereka kembali. Jamah mereka semua ya Bapa, untuk para dokter, para tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan ya Bapa, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala yang sudah kami terima sampai hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mampu menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Biarlah hanya bersama Yesus kami mau berjalan terus menghadapi kehidupan kami yang ada di depan kami.
Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.